Halo pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Grace Natali. Ada seorang guru agama yang terekam CCTV, diduga melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan di bawah umur. Video itu viral dan membuat heboh publik. Kejadian tersebut lokasinya di Desa Mriyunan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam video itu, tampak seorang pria separuh baya mencium seorang bocah berusia 5 tahun di depan sebuah toko kelontong. Awalnya, lelaki yang mengenakan kemeja putih itu kelihatan sedang membeli minuman di sebuah toko. Tidak lama kemudian, datang seorang wanita dewasa bersama dengan seorang anak kecil. Saat si wanita dewasa masuk ke dalam toko, anak yang berkerudung warna coklat yang ditinggal di depan toko itu tiba-tiba dicium oleh pria tersebut. Pria itu kemudian diketahui bernama Bu Kori, usianya 49 tahun. Dia adalah warga Kenjeran, Surabaya. Kedatangannya ke desa Asem Papak, Gresik untuk mendaftar sebagai pengajar di sebuah sekolah di sana. Namun belum sempat diterima, pelaku malah melecehkan anak di bawah umur. Kapolsek Sidayu Ibtu Khairul Alam membenarkan peristiwa itu betul terjadi di wilayah hukumnya. Polisi juga sudah menerjunkan tim untuk mendatangi lokasi. Sayangnya, polisi tidak memproses lebih lanjut perbuatan pelecehan seksual tersebut. Alasannya, orang tua dari anak tersebut tidak membuat laporan ke polisi. Padahal, alasan orang tua anak tidak mempersoalkan masalah tersebut bukan karena dia menganggap hal itu masalah biasa. Mungkin si orang tua tidak ingin direpotkan dengan birokrasi yang menyita waktu. Atau bisa jadi karena dia merasa hal itu justru akan membuka aib dan berdampak negatif pada si anak nantinya. Saat ditanya apakah polisi tidak bisa memproses dugaan pelecehan itu tanpa adanya laporan korban, Khairul malah menyebut bahwa itu bukan kategori pelecehan seksual. Padahal di video tersebut jelas-jelas terekam bahwa pelaku sengaja mencuri kesempatan untuk mencium si anak. Itu adalah jelas-jelas tindakan pelecehan seksual. Anehnya lagi, definisi pelecehan seksual menurut Khairul harus dilakukan dengan membuka baju. Dia juga menyatakan sikap si anak terlihat diam, tidak ada perlawanan sama sekali kepada pelaku. Dengan dasar itu dia menganggap peristiwa tersebut bukan pelecehan seksual. Pemahaman seperti ini tentu berbahaya karena pelecehan seksual bahkan bisa dilakukan secara verbal. Si anak tidak melawan karena bisa jadi dia takut atau justru nggak ngerti bahwa dia sedang menjadi korban. Apa yang dilakukan oleh pria yang diketahui sebagai guru agama itu sudah termasuk pelecehan seksual. Atau jangan-jangan dia ini pedofil. Apalagi ketika didapati fakta tambahan, ternyata sebelum melecehkan bocah itu, ada korban lain berusia 12 tahun yang juga sudah dilecehkan olehnya. Itu artinya si oknum memang memiliki kecenderungan untuk melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Ini tentu memprihatinkan karena kepolisian di tingkat bawah belum punya perspektif gender. Apalagi faktanya unit perlindungan perempuan dan anak juga hanya ada di tingkat Polres, di Polsek tidak ada. Oleh sebab itu, petugas di Polsek seperti Khairul tidak memahami definisi dan cara menanggapi kasus pelecehan seksual. Polisi seharusnya ada di garda terdepan untuk melawan pelecehan seksual. Apalagi menurut data Komnas Perempuan, angka kekerasan seksual sangat tinggi. Setiap 2 jam ada 3 perempuan yang mengalami kekerasan seksual. Selama ini ada banyak kasus pelecehan seksual yang lambat penanganannya. Misalnya, kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Deden Kobra di Bandung. Sampai sekarang pelakunya belum tertangkap. Atau kasus Heri Wirawan yang memperkosa belasan santriwatinya dan mengeksploitasi mereka. Bahkan sebelumnya ada indikasi kasus Heri hendak ditutupi dan diselesaikan secara kekeluargaan. Maraknya kasus pelecehan seksual itu terjadi karena banyak orang termasuk aparat kepolisian di level bawah kurang memahami definisi dan ruang lingkup pelecehan seksual. Jika dilihat dari kategorinya, pelecehan seksual dibagi ke dalam 5 jenis. Pertama, pelecehan gender. Misalnya, ada orang berkomentar dengan nada menghina terhadap gender. Itu saja sudah masuk ke dalam pelecehan seksual. Pelecehan gender ini bisa macam-macam ya bentuknya. Misalnya mulai dari komentar menghina,
mengirimkan gambar dan tulisan yang merendahkan perempuan, atau membuat lelucon yang menyinggung perempuan. Kedua adalah perilaku menggoda. Tindakan menggoda orang lain ini dengan tendensi seksual masuk dalam kategori ini. Mulai dari ajakan seksual yang tidak diinginkan, mengajak pergi dengan cara yang memaksa, mengirimkan pesan dan telepon yang mengganggu, dan ajakan-ajakan memaksa lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pemaksaan seksual. Seseorang memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual masuk dalam kategori ini. Apalagi jika pemaksaan ini juga disertai dengan ancaman hukuman tertentu, sehingga membuat korban merasa takut dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak ajakan itu. Dalam dunia kerja, ancaman yang biasa dilakukan misalnya memberikan evaluasi kerja negatif, ancaman pemberhentian kerja, sampai ancaman menyebarkan tuduhan dan gosip di lingkungan kerja. Bentuk pelecehan seksual selanjutnya adalah menyentuh fisik secara sengaja. Ini termasuk pelanggaran seksual berat. Perbuatan dengan sengaja menyentuh atau menempelkan bagian tubuh tertentu masuk dalam kategori ini. Yang perlu dipahami, kekerasan seksual bukan hanya terjadi pada perempuan tapi juga pria. Oleh sebab itu, kekerasan seksual harus kita lawan secara bersama-sama. Sebab kebanyakan korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan, mulai dari depresi dan gangguan kejiwaan lainnya. Kejadian pelecehan anak di bawah umur di Gresik itu sungguh mengherankan jika dianggap bukan pelecehan seksual oleh Polsek Sidayu. Untungnya, Polres Gresik yang bekerja sama dengan Polda Jatim bergerak cepat menangkap pelaku. Dengan demikian, kekecewaan atas sikap Kapolsek Sidayu sedikit termaafkan. Tapi kejadian ini menjadi sebuah peringatan bagi segenap pihak untuk memberikan edukasi tentang definisi pelecehan seksual pada seluruh aparat hukum, terutama yang ada di level bawah. Masyarakat juga mesti mendapatkan pemahaman yang cukup terkait ancaman pelecehan seksual terhadap mereka dan orang-orang terdekat mereka. Pelecehan seksual itu nyata, pelakunya di sekitar kita. Bahkan terkadang oknumnya adalah guru agama seperti kejadian di Gresik itu. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk lebih waspada karena anak-anak kita dalam bahaya. Kita berjumpa lagi dalam Sis Grace on Mic selanjutnya. Sampai jumpa.